Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian Bulughul Maram masih melanjutkan pembahasan babut tayammum. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Adapun hadisnya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Inkassarat ihda zandayya." Salah satu persendianku retak. Wasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Wa amaroni an amsaha 'alal jabair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengusap di atas perban yang digunakan untuk membalut luka tersebut. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya dengan sanad yang sangat lemah. Ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Adapun hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu berkaitan dengan seorang yang terluka di kepalanya. Kemudian dia pun mandi. Akhirnya dia mati, ya. Setelah mandi dia mati. Maka kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Innama kana yakfihi an yatayammama." Cukup baginya untuk bertayamum saja. Harusnya cukup bertayamum saja. Wa yaksiba ala jurhihi khirqatan. Dan dia membalutkan di atas lukanya itu dengan kain. Cukup dibalut dengan kain, ditutup dengan kain. Tsumma yamsaha 'alaiha. Kemudian setelah itu kain tersebut pun diusap di atasnya, ya. Diusap di atas kain atau perban atau pembalut tersebut. Wa yaghsila sa'ira jasadihi. Dan dia kemudian membasuh seluruh jasadnya, ya, yang tidak diperban. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dha'fun. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan. Wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi. Di dalamnya pun terjadi perselisihan tentang rawi-rawinya, diperselisihkan. Maka dua hadis ini telah kita terangkan, ya, kedudukannya. Yang kesimpulannya para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi sebagian ulama tetap beramal dengan hadis ini, ya. Karena dua riwayat ini saling menguatkan meskipun dua-duanya lemah. Tetapi sebagian beramal dengan kedua riwayat ini. Ya, sehingga dari sinilah terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, kelompok yang pertama
ya berpendapat dua hadis ini, yaitu hadisnya Ali dan Jabir yang berkaitan dengan ya hukum mengusap di atas perban atau pembalut luka, maka meskipun keduanya ada kelemahan, tetapi keduanya itu bisa diamalkan, ya. Maknanya sahih. Kemudian riwayat-riwayat yang lain juga menunjukkan hadis tersebut kuat secara makna, ya. Jadi dua hadis ini saling menguatkan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani, ya. Sebagaimana beliau nyatakan di dalam kitab beliau Subulus Salam. Kemudian ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani yang di dalam kitab beliau Nailul Autor, ya. Serta dikuatkan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Jadi maknanya sahih menurut kelompok pertama, ya. Kemudian di antara mereka berpendapat berarti di dalam hadis ini menunjukkan tiga perbuatan, ya. Tiga perbuatan. Pertama adalah tayammum. Yang kedua adalah mengusap di atas perban. Kemudian yang ketiga adalah membasuh pada anggota tubuh yang lainnya yang tidak terkena perban. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam ini dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, beliau membawakan faidah. Kemudian beliau mengatakan, walidha, oleh karena itu, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, innahu qad yajtami'u, ya, innahu qad yajtami'u fil jabirah 'ala al-udwi al-wahid thalathatu umurin, ya, telah terkumpul, ya, terkadang dalam satu anggota badan yang dibalut dengan perban, satu anggota badan yang terluka yang dibalut dengan perban itu terkumpul tiga perkara, yaitu ghuslun wa mashun wa tayammumun, membasuh, mengusap, dan tayammum. Ini ada anggota seseorang yang luka, misalkan di kepala. Di kepala tersebut kita kenakan perban. Terkumpul tiga perkara. Pertama adalah berkaitan dengan mencuci. Yang kedua adalah mengusap. Yang ketiga adalah tayammum. Adapun mencuci atau membasuh, fal ghuslu lil barizi minal udwi. Adapun mencuci itu pada anggota badan yang terbuka, yang nampak. Berarti yang tidak terkena perban itu harus dicuci. Ini yang pertama. Wal mashu lima fawqal jurhi min jabirah. Adapun mengusap itu pada bagian apa? Bagian luka, ya. Bagian yang dikenakan perban tepat di atas luka. Nah, ini ada dua hal nanti. Lukanya misalkan seukuran, ya, berapa senti, misalkan 2 senti. Maka diperban. Kemudian bagian yang tepat di atas luka yang 2 senti ini, maka haknya atau kewajibannya adalah diusap. Kemudian wat tayammumu lima qatathu al-jabair min as-sahih alladhi ta'adda qadra hajatir rabti wa yakhsha ad-darar binaz'ihi. Adapun tayamum itu adalah untuk anggota badan yang tertutup perban tetapi bukan dalam keadaan luka.
Ini kan ada rinciannya, ya, ada rinciannya. Jadi harusnya perbannya cukup untuk 2 cm, tapi dia mengikatkan perbannya sehingga lebih dari berapa? Lebih dari 2 cm tentunya bagian yang tertutup perban, padahal dalam kondisi tidak luka, sehat. Maka ini haknya adalah tayamum berdasarkan riwayat ini. Ya. Jadi yang tidak terkena perban dan dalam keadaan sehat maka dicuci. Yang terkena luka kemudian ditutup perban maka haknya adalah diusap. Bagian yang tertutup perban tetapi tidak ada lukanya maka haknya tayamum. Ya. Jadi tiga perkara terkumpul di dalam permasalahan di dalam kasus ini, yaitu orang yang terluka. Ini kata Syekh Al-Bassam. Maka beliau mengatakan wa la'alla hadha huwal murad min al-hadits alladhi jama'a tayammuma wal masha wal ghusla. Maka barangkali inilah maksud dari hadis yang di dalamnya terkumpul tayamum, kemudian mengusap dan membasuh atau mencuci, ya. Kemudian beliau melanjutkan wa hadha 'ala al-qaul ar-rajih min anna ma tahta al-jabirah la yatayammamu anhu bal yamsahu faqat kama huwa madhhabul jumhur alladhi bayyanahu fil hadits as-sabiq. Maka ini menurut pendapat yang dirojihkan oleh jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya apa yang berada di bawah jabirah yaitu luka maka tidak tayamum, ya, akan tetapi cukup diusap saja. Sehingga tadi tayamum itu dimaksudkan untuk bagian yang tidak luka tetapi tertutup jabirah atau perban, sebagaimana yang diterangkan pada hadis sebelumnya. Ini kata beliau, tadi terkumpul. Ini bagi yang mengatakan apa? Beramal dengan seluruh riwayat atau kandungan riwayat di dalam 2 hadis ini. Ini kan kita lagi membahas pendapat yang pertama. Jadi mengamalkannya seperti itu. Ada 3 apa? 3 perbuatan. Ini yang menyatakan meskipun dhaif, keduanya saling menguatkan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua dari kalangan ahli ilmu mengatakan hadis ini kan hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hujjahnya bukan berdasarkan 2 riwayat ini. Maka kelompok yang kedua ini yang menyatakan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka terbagi menjadi 2 kelompok lagi, ya. Jadi tidak berdalil dengan riwayat ini, ya. Kelompok yang pertama atau pendapat ulama yang pertama yang menyatakan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka mereka menyatakan tidak ada kewajiban bersuci bagi anggota badan yang ditutup dengan perban atau pembalut, ya. Li'annahu ajizun anhu, karena seorang tersebut, ya, tidak mampu, ya, kan tertutupi. Maka ketika tidak mampu sedangkan hadisnya tidak diamalkan, maka tidak perlu diusap, tidak perlu tayamum. Tidak perlu diusap, tidak perlu tayamum. Berarti apa saja yang dilakukan? Dibasuh saja bagian yang tidak ada perbannya. Jadi perbannya dibiarkan saja. Karena apa? Karena tidak beramal dengan kedua riwayat ini. Kalau beramal dengan riwayat ini tentu di bagian perbannya diusap. Jadi kelompok yang mengatakan hadisnya dua-duanya dhaif, tidak bisa digunakan sebagai hujjah, terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, pendapat pertama mengatakan berarti apabila seorang ada luka kemudian terkena kemudian dibalut dengan perban, maka bagian itu tidak perlu dikenakan apapun, tidak diusap, tidak tayamum. Berarti yang wajib dibasuh adalah bagian selain perban tersebut, selain yang terkena perban tersebut. Inilah pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya. Kemudian juga pendapat ini diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Sya'bi, ya. Kemudian yang semisalnya juga pendiri mazhab Zahiri, Imam Daud, ya, Daud Al-Zahiri, dan para pengikutnya tentunya. Kemudian Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla, beliau mengatakan burhanu dzalika qaulullahi ta'ala, ya, yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya tidak perlu
diusap, tidak perlu pula tayamum, cukup dicuci bagian yang tidak terkena, adalah firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, Allah tidak membebani, ya, Allah tidak membebani hambanya melebihi kesanggupannya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kemudian didasarkan pula pada sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepada kalian tentang suatu perkara, maka laksanakanlah, ya, perintah tersebut semampu kalian. Seorang yang ada luka, kemudian luka tersebut ditutup dengan perban, tentu dia tidak memiliki kemampuan, ya. Maka dia telah berusaha bertakwa semampunya, yaitu dengan cara mencuci anggota tubuh yang terbuka, ya. Maka yang menunjukkan tidak perlunya bertayamum, tidak perlunya mengusap di atas perban adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah, ya, karena seorang itu tidak memiliki kemampuan dalam hal itu, ya, tidak memiliki kemampuan, jadi tidak dibebankan kepada apa yang manusia tidak mampu, ya. Kemudian ketika dikatakan mengusap di atas perban itu dikiaskan dengan mengusap pada dua khuf, maka kata Imam Ibnu Hazm, kias ini adalah kias yang batil. Innahu kiasun batilun, kata Imam Ibnu Hazm, karena beliau berpendapat memang tidak ada kias, ya. Ini adalah pendapat pertama dari ulama yang menyatakan tidak berhujjah dengan dua riwayat tersebut. Berarti hanya cukup apa? Semampunya, yaitu semampunya dia mencuci anggota badannya. Yang tidak mampu, tidak perlu tayamum, tidak perlu diusap, karena hadisnya dhaif. Kemudian kelompok yang kedua, yang sama-sama mendhaifkan dua riwayat ini, mereka menyatakan annahu yatayammamu iwadun amma turika ghusluhu wa la yamsahu 'alal jabirah wa huwa qaulun li ba'di Syafi'iyah. Maka dia bertayamum pada atau untuk, ya, anggota yang tidak dicuci, ya, bertayamum saja tapi, dan tidak mengusap di atas perban. Tadi satu tambahan, yaitu tayamum. Luka ada perbannya, tidak diusap, hanya bertayamum untuk menggantikan mencuci, sisanya dicuci. Ya. Sisanya adalah dicuci, ya. Yang masih bisa terkena air itu dicuci. Berarti yang tidak terkena air bertayamum saja. Inilah pendapat sebagian Syafi'iyah. Adapun, ya, yang dipilih oleh jumhur ulama adalah pendapat yang pertama tadi. Apa berarti pendapat pertama tadi? Ya, berdasarkan kaidah, kemudian riwayat-riwayat yang datang tetap disyariatkan untuk mengusap di atas perban, ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanabilah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Malikiyah dan Hanafiyah. Pendapat ini dipilih pula oleh Imam Ibnul Munzir, ya. Kemudian dihikayatkan pula dari sahabat yang mulia, nanti ada riwayatnya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dari para tabi'in, di antaranya Atha bin Abi Rabah, kemudian Ubaid Ibnu Umair, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Al-Hasan Al-Basri, dan sekelompok ulama yang lainnya. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi berlaku hukum mengusap di atas perban. Berarti dicuci dan diusap di atas perban berlaku, ya. Di antara yang menguatkan hal tersebut adalah kias, ya. Kias dipakai dalam permasalahan ini, yaitu dikiaskan kepada mengusap di atas dua khuf,
ya. Karena hukum asal yang tertutup perban, yang ada lukanya itu adalah anggota yang wajib dikenakan air. Kan hukum asalnya seperti itu. Kemudian, karena luka, maka diizinkan secara syar'i untuk ditutup, yaitu dengan perban diantaranya. Maka karena hukum asalnya adalah sesuatu yang harus dikenakan air, maka dikiaskan sebagaimana mengusap dua khuf. Dua khuf kan asalnya apa? Ketika dibuka. Berarti kan, ya, enggak, maksudnya ketika dibuka, itu asalnya adalah anggota wudhu yang harus dicuci. Kemudian ketika ditutup, diizinkan nggak ditutup dengan khuf? Diizinkan secara syar'i. Ketika diizinkan secara syar'i, dibolehkan untuk diusap, sebagaimana khuf itu, maka luka pun ketika diizinkan secara syar'i untuk ditutup dengan perban, dibolehkan pula untuk diusap, kan seperti itu. Ini yang pertama, ya. Kan sama-sama ditutup dan sama-sama diizinkan oleh syariat. Syariat mengizinkan untuk menutup luka sebagaimana mengizinkan untuk menutup kaki dengan dua khuf. Dan khuf itu dibolehkan untuk diusap. Maka demikian pula luka yang ditutup dengan perban, perbannya pun boleh diusap. Ini yang berdalil dengan qiyas. Kemudian ketika dibolehkan mengusap dua khuf, ini memperkuat pendapat dibolehkannya mengusap di atas perban. Kenapa? Karena mengusap di atas khuf itu bukanlah dalam keadaan darurat. Darurat atau pilihan ketika memakai khuf? Pilihan, ya kan? Seorang boleh membuka khuf, boleh memakai khuf. Ini kan pilihan, bukan darurat. Ketika pilihan saja dibolehkan untuk mengusap khuf, apalagi ini darurat, ya, berarti apa? Mimbabi aula. Maka lebih layak untuk dibolehkan diusap. Wong yang nggak darurat saja, ya, yang pilihan saja boleh diusap, apalagi yang bukan pilihan. Ya, sakit kan bukan pilihan. Maka ini lebih layak untuk diusap. Nah, ya. Karena memakai khuf itu kan babnya bab at-taisir, yaitu memberikan kemudahan, ya. Kasih sayang Allah kepada hambanya, ya. Ihsan Allah kepada hambanya, kemudahan terhadap hambanya. Itu dibolehkan untuk mengusap di atas dua khuf, padahal tidak darurat, ya. Fala an yajuza 'alal jabair allati hiya mawdi'u darurah min babi aula. Maka kebolehan mengusap di atas perban padahal itu keadaannya darurah, maka lebih layak untuk dibolehkan mengusap di atasnya, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak disyariatkan pembatasan waktu di dalam mengusap perban, ya, berbeda dengan mengusap di atas khuf, ya. Ya karena mengusap di atas perban kan darurat, ya. Jadi sesuai dengan hajah. Selama masih sakit, masih dibolehkan mengusap di atas perban. Berbeda dengan mengusap di atas khuf, maka ada batasannya. Sehari semalam ketika mukim, ya. 3 hari dengan malamnya ketika safar, ya. Ini namanya bukan darurat, berarti ada batasannya. Ini adalah alasan pertama. Kemudian yang kedua yang menunjukkan kuatnya pendapat ini, bahwasanya toharoh dengan cara mengusap, berarti ketika mengusap berarti di telapak tangan tersebut ada apa? Ada airnya, ya. Toharoh dengan cara mengusap pada tempat yang asalnya wajib dicuci itu lebih utama daripada mengusapnya dengan cara tayamum pada selain tempat yang harus dikenakan air yang wajib. Asalnya yang wajib dikenakan air apa? Ini kembali ke asal dulu. Kan misalkan luka di kepala, yang wajib dikenakan air kan bagian kepalanya, misalkan mandi, ya, ataupun yang berkaitan dengan wajah. Ini kan asalnya kena air. Maka mengusap dengan air yang ditempelkan di tangan
di atas bagian yang asalnya memang wajib dikenakan air itu lebih utama daripada diganti dengan tayamum pada bagian yang tidak langsung mengenai anggota yang terluka tersebut. Terluka itu umum, ya. Ini kan contohnya kan di kepala. Kalau di lainnya misalkan ada luka di bagian yang harus dikenakan air, ya. Misalkan dia terkena janabah, dia tidak bisa. Maka ketika bertayamum kan nggak mungkin dikenakan pada bagian itu, karena tayamum kan letaknya hanya dia, Pak, bagian tangan dan bagian wajah saja. Kalau lukanya di selain itu, padahal dia asalnya harus mandi junub, yang harusnya seluruh badannya kena, maka mengusap di atas perban yang menggunakan air itu lebih utama daripada digantikan dengan tayamum yang posisinya tidak sesuai dengan anggota yang terkena luka tersebut. Ini yang kedua. Ya. Jadi air lebih utama dari tanah, ini hukum asalnya, ya. Maka yang asalnya harus dikenakan air, maka lebih utama untuk diusap dengan air daripada digantikan dengan tayamum dan diusap pada tempat yang tidak terkena luka tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan kuatnya hal tersebut adalah sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dari jalur Musa bin Yasar, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan annahu tawaddaa wa kaffuhu maksubah, ya. Bahwasanya Ibnu Umar itu pernah berwudu dalam keadaan telapak tangannya diperban. Jadi ada luka di telapak tangan, dia mau wudu. Ibnu Umar mau berwudu tapi telapak tangannya ada perbannya, tertutup perban, ada luka. Famasaha 'alal 'asaib, maka Ibnu Umar hanyalah mengusap di perban tersebut, ya. Kemudian wa ghasala siwa dzalik. Kemudian bagian yang tidak terkena perban, maka beliau tetap basuh. Ini perbuatan Ibnu Umar. Dan ini adalah riwayat yang sahih, ya. Riwayat yang sahih mauquf tapi sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini penguatnya. Kemudian, ya, pendapat ini, ya, sebagian ulama mengatakan tadi menggabungkan tiga perkara, ada tayamumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan cukup dua perkara saja. Ya, ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semuanya sepakat di sini disyariatkannya untuk mengusap di atas perban, itu sepakat. Menggabungkan antara mencuci dan mengusap sepakat. Pendapat ini jumhur ulama. Khilafnya, apakah disyariatkan pula untuk tayamum, kan seperti itu, ya. Makanya ada dua madhab, ya, 50-50 kita katakanlah dari pendapat jumhur ini. Pendapat pertama cukup dua perkara yang dikumpulkan, ya, mencuci dan mengusap saja. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, karena mewajibkan dua toharoh untuk satu anggota badan, ya, satu anggota yang wajib terkena toharoh, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mukhalifun lil qawaid asyariyah, menyelisih kaidah syariah, ya. Karena kalau tidak menggunakan toharoh air, ya berarti menggunakan toharoh yang sifatnya pengganti air, ya. Mengusap dan mencuci kan sama-sama menggunakan air. Itu udah cukup, pilih salah satu, ya kan. Kalau mau tayamum ya tayamum saja. Kalau mau menggunakan air ya menggunakan air saja, ya, seperti ini, ya. Sehingga ketika ada seorang yang terkena luka, itu ada beberapa keadaan. Luka ada kalanya ditutup, luka ada kalanya terbuka, ya. Kalau luka dalam keadaan, ya, tertutup, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya seperti tadi saja, ya. Seperti tadi saja, hanya untuk diusap, kemudian sisanya dicuci. Sebagian ulama tadi, ya, tiga-tiganya, ya, dimulai dengan tayamum. Karena kan meskipun ada anggota badan yang tertutup, kan, yang ditutup tidak semuanya luka. Yang ditutup ada bagian yang sehatnya gitu loh. Ya, lukanya cuma 2 cm, ternyata ditutupnya sampai 10 cm. Berarti sisanya apa ini? Ya, sisanya ini haknya adalah tayamum, kan seperti itu, karena tidak mampu. Ini kan pendapat yang telah kita bawakan pertama. Nah, kemudian ketika, ya, keadaannya luka itu dibedakan, kan ada dua keadaan. Pertama, keadaan
yang tertutup. Jadi seperti tadi, ada dua pendapat ya. Menggabungkan tiga perbuatan atau dua perbuatan. Tiga atau dua. Kalau tiga, bagian yang memilih pendapat jumhur ulama, sebagian mengatakan tiga perbuatan, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Atau dua saja, sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sudah selesai. Ini yang sudah tertutup ya. Jadi insya Allah jelas ya masalah yang tertutup ini. Jadi jumhur ulama tetap mensyariatkan mengusap di atas perban. Khilafnya apakah tayamum juga, kan seperti itu. Ini kan ada dua. Intinya berarti berlaku nggak mengusap di atas jabiroh? Berlaku. Ya, khilafnya adalah tayamum atau tidak. Ini dalam keadaan lukanya tertutup. Yang kedua, dalam keadaan lukanya terbuka. Nah, yang tertutup sudah selesai berarti ini, ya. Yang terbuka ini ada tiga keadaan. Kalau yang tertutup sudah selesai. Jadi kalau tertutup, amannya kalau memang mau mengamalkan riwayat ini ya udah diamalkan semuanya aja. Ya. Ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri hadisnya adalah dhaif, ya. Cuma kalau riwayat mengusap ini itu dikuatkan oleh perbuatan tadi. Ibnu Umar sahih. Kita lagi ngomong marfunya. Jadi ini harus jeli di sini masalah ini. Maksudnya harus jeli. Hadis marfunya kita rinci dulu. Hadis marfunya yang bersambung kepada Rasulullah SAW yang menyatakan tiga perbuatan ini ketika luka, tayamum, kemudian mengusap di atas perban, kemudian mencuci anggota tubuh yang tidak terkena perban tersebut, itu sepakat hadisnya dhaif, marfu, ya. Selesai ya. Kemudian yang kedua, ada riwayat mauquf dari Ibnu Umar yang berkaitan dengan luka yang ditutup dengan perban. Ternyata apa? Ibnu Umar mengusap di atas perbannya. Kemudian anggota tubuh yang lainnya dicuci. Tapi tidak diterangkan bertayamum. Sehingga dari dua dalil ini, yang marfu dhaif, kemudian yang sahih mauquf, jumhur ulama tetap mensyariatkan apa? Mengusap di atas perban. Tapi sebagian mengatakan tidak perlu tayamum karena mengusap di atas perban dikuatkan riwayat Ibnu Umar. Sedangkan tayamum nggak ada sahabat yang menguatkan hal tersebut gitu loh. Jadi yang disepakati oleh jumhur ulama adalah dua hal. Mencuci dan mengusap. Sama-sama menggunakan air. Karena alasannya air lebih kuat daripada tanah. Sedangkan kaidah syariat mengatakan tidak boleh menggabungkan dua toharoh di dalam satu anggota tubuh yang harus disucikan. Nah, jadi khilafnya berkisar karena masalah kedhaifan riwayat seperti itu. Berarti intinya jumhur ulama berpendapat seperti itu, tetap diusap. Maka untuk amannya gabungkanlah tiga perbuatan. Jadi sebelum membalut lukanya, bertayamum dulu, gitu kan? Bertayamum, kemudian dibalut, kemudian berwudu atau mandi dengan mengusap, kemudian sisanya dicuci. Ya, jadi mengamalkan seluruh kandungan riwayat. Ini selesai, ya. Berarti bagian tubuh yang tertutup. Yang kedua, lukanya terbuka. Nah, luka yang terbuka ini. Nah, luka yang terbuka berarti ada tiga keadaan. Pertama, tidak berbahaya apabila dikenakan air, ya. Maka pada perkara ini seorang itu tetap wajib mengenakan air pada lukanya. Di tangan ada luka. Tapi kalau kena air nggak berbahaya, maka tetap harus dialirkan air di lukanya. Karena nggak berbahaya. Karena terbuka, nggak ditutup. Yang kedua, ya, kalau dialirkan air atau dicuci, itu berbahaya. Tapi kalau sekedar diusap saja, tidak berbahaya. Maka pada keadaan yang kedua, dicuci yang tidak terkena luka dan diusap pada lukanya. Karena diusap masih aman. Yang ketiga, keadaannya apabila dicuci lukanya, itu berbahaya. Kemudian, apabila diusap pun itu berbahaya. Maka dalam keadaan ini, menurut pendapat
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cukup bertayamum saja. Karena tadi Syekhul Islam mengatakan apa? Tidak boleh menggabungkan apa? Menggabungkan dua bersuci dalam anggota badan yang harus disucikan. Jadi seperti itu. Berarti kalau mengikuti pendapat Syekh Basam, ya tiga-tiganya dilakukan. Ya kan? Ya, tiga-tiganya dilakukan. Ya kalau misalkan berbahaya untuk diusap, ya berarti digantikan dengan tayamum. Tayamumnya berlaku. Artinya menggabungkan tayamum dengan bersuci asal itu air, itu dibolehkan. Jadi jumhur ulama cuma itu saja berkisarnya. Boleh nggak menggabungkan antara bersuci dengan tanah dengan bersuci dengan air? Itu saja yang jadi masalah. Jadi bukan masalah bolehnya mengusap atau tidak. Ya. Ini adalah ya pembahasan yang berkaitan dengan yang mengusap di atas perban. Ya. Jadi mudahnya seperti itu. Dilihat keadaan lukanya. Ya. Kalau luka tertutup, gabungkanlah 3 perkara. Kalau lukanya terbuka, dilihat memudaratkan atau enggak kalau dikenakan air atau diusap, atau misalkan semuanya mudarat, maka usap bagian, dicuci bagian yang tidak terkena luka, kemudian disambung dengan tayamum. Itu. Ya. Ini adalah yang dikuatkan di dalam madhab Hambali pula. Pendapat seperti ini. Jadi jumhur ulama dalam masalah menggabungkan 2 alat bersuci ini berselisih. Ya. Walau a'lam shawab. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, ada beberapa masail yang bisa diambil. Yang pertama tadi adalah masalah khilaf ya, telah selesai kita bahas. Yang kedua adalah berkaitan dengan apakah disyaratkan ketika ingin mengusap di atas perban, seorang mengenakan perban tersebut dalam keadaan telah bersuci. Ya. Kalau tadi kan dikatakan dikiaskan kepada mengusap 2 khuf, maka boleh mengusap. Tapi apakah ketika memakai perbannya, apakah disyaratkan telah toharah dulu? Atau langsung saja, misalkan begitu seorang terluka, asal dibersihkan misalkan dengan cairan apa, kemudian langsung diikat, atau harus bersuci dulu? Ya. Apakah harus bersuci dulu? Maka jumhur ulama berpendapat tidak disyaratkan. Ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan disyaratkan harus bersuci dulu, ya. Misalkan seorang terluka, ketika dalam keadaan luka, dia sebenarnya masih mampu berwudu. Sekedar berwudu, habis itu langsung dilap, habis itu langsung dipasang perban. Apakah harus seperti itu? Atau langsung belum berwudu langsung dipasang saja? Maka jumhur ulama mengatakan tidak perlu bersuci dulu. Begitu luka, boleh langsung dipasang dengan pembalut atau perban. Ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Al-jabirah yamsahu 'alaiha wa in shaddaha 'ala hadatsin 'inda aktsaril ulama. Adapun jabirah, adapun perban, maka seorang boleh mengusap di atasnya meskipun dia memasangnya dalam keadaan hadas, belum bersuci. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Dan ini adalah satu dari 2 riwayat di dalam madhab Hambali, dan ini adalah pendapat yang benar di dalam madhab. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak perlu berwudu dulu, tidak perlu bersuci dulu ketika mau masang pembalut ataupun perban, ya. Ini masalah yang kedua. Masalah pertama khilaf. Masalah yang kedua adalah masalah apakah bersuci dulu atau tidak. Yang benar adalah tidak wajib. Berarti boleh langsung. Kemudian yang ketiga, hal yasta'ibul masha 'alal jabirah. Apakah perban tersebut ketika diusap itu harus diusap semuanya atau sebagian? Karena kan ketika mengusap khuf itu kan boleh diusap
sebagian, tapi sebagian besarnya gitu kan, walaupun nggak harus kena semua bagian apanya, khufnya. Demikian pula perban. Apakah misalkan ya perban ini membentang diikatkan, apakah diusapnya itu seluruhnya atau sebagian saja? Sebagian dari perbannya yang diusap, ya. Ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-jabirah yasta'ibuha bil mashi kama yasta'iba al-jilda li'anna mas'aha ya kahuslihi. Adapun berkaitan dengan perban, maka mengusapnya itu harus seluruhnya, ya. Jadi tidak boleh tidak boleh mengusap sebagian saja, karena hukum perban itu disamakan dengan hukum kulit. Kulit yang harusnya kena air, maka ketika ditutup dengan perban, maka perbannya semuanya yang menutup kulit harus dikenakan dengan usapan, ya, harus dikenakan dengan usapan, ya. Karena mengusapnya itu dihukumi sama dengan mencucinya, ya. Makanya ini beda dengan mengusap khuf dan beda dengan tayamum. Ini harus kena semua perbannya. Perban yang menutup kulit harus terkena semua. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Syekh Utsaimin juga mengatakan di dalam fatwa beliau, ya, fatwa yang berkaitan dengan tanya jawab, kemudian beliau menjawab. Beliau mengatakan ya ummuha kullaha ya'ni bil mashi li'anna al-asla annal badal lahu hukmul mubdal. Maka hendaknya diusap semuanya, ya, diusap semuanya, karena hukum asal badal itu memiliki hukum mubdal, yang menggantikan itu menempati hukum yang digantikan, ya. Mengusap menggantikan hukum mencuci, maka hukum yang menggantikan sama dengan yang digantikan. Yang digantikan kan asalnya kena semua, maka yang menggantikan pun harus dikenakan semua, ya. Kecuali datang nas yang menunjukkan pembedaan. Kalau tidak ada nas yang menunjukkan pembedaan, maka hukum yang menggantikan sama dengan hukum yang digantikan. Yang digantikan asalnya kena air semua, maka yang menggantikan perban itu harus dengan mengusap, maka diusap semuanya, kan seperti itu. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, sebagaimana seorang yang membasuh atau mencuci wajib mengenakan seluruh anggota yang wajib dicuci, demikian pula mengusap di atas perban juga harus mengenakan atau harus dikenakan pada setiap anggota yang asalnya dikenakan air, ya. Berbeda dengan tadi mengusap dua khuf karena rukhsah. Mengusap dua khuf kan bukan suatu yang darurat, rukhsah, ya. Maka dibolehkan mengusap sebagian besar, ya, khuf. Kalau khuf itu sifatnya rukhsah, ya, maka dibolehkan mengusap sebagian saja. Telah datang riwayat yang menunjukkan mengusap khuf itu tidak boleh semua, tidak wajib semuanya, ya. Kemudian beliau, ya, membawakan faidah 5 perbedaan mengusap di atas perban dengan mengusap di atas khuf. Ada 5 perbedaan, ya. Pertama, ya, al-mashu 'alal jabirah wajibun wa 'alal khuf mustahabun. Mengusap di atas perban hukumnya apa? Wajib. Adapun mengusap di atas khuf hukumnya sunnah, ya kan? Wajib nggak mengusap di atas khuf? Nggak wajib. Kalau dibuka kan harus mencuci, ya. Dianjurkan saja kalau sudah memakai khuf nggak usah dilepas kalau dalam keadaan suci, ya kan, pertama, ya. Sedangkan mengusap di atas jabirah itu wajib, harus. Tapi mengusap di atas khuf, kalau dia mau dibuka khufnya. Ketika dibuka berarti apa? Ya dicuci. Wajib nggak berarti di sini? Nggak. Berarti mengusap di atas perban hukumnya wajib, mengusap di atas khuf hukumnya mustahab saja, dianjurkan saja kalau memang sudah memakai khuf dalam keadaan bersuci. Yang kedua, mengusap di atas perban itu disyariatkan atau dibolehkan untuk 2 toharoh. Yang sifatnya kubra, yaitu toharoh dari janabah dan yang semisalnya,
ataupun toharoh sughra, dari hadas kecil, ya. Jadi kalau mengusap di atas perban itu untuk hadas besar ataupun hadas kecil itu berlaku. Beda dengan mengusap di atas khuf. Hanya untuk apa? Hadas kecil saja. Orang yang junub dalam keadaan dia telah memakai khuf yang sebelumnya bersuci tetap harus mandi. Ya. Berarti apa? Bedanya? Bedanya mengusap di atas perban lebih umum, mencakup hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan mengusap di atas khuf hanya untuk hadas kecil saja. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, ya, mengusap di atas perban itu tidak ada batasan waktunya. Ya pokoknya sampai sembuh saja. Selama perbannya menurut dokter ini kalau dicopot berbahaya, maka masih boleh diusap meskipun berapa hari tidak ditentukan. Ya. Jadi tidak ada batasan waktunya. Ya sampai sembuh saja. Selama belum sembuh masih boleh mengusap di atas perban. Dan ini berbeda dengan mengusap di atas khuf. Menurut jumhur ulama ada batasannya. Kan ada khilaf sedikit dulu. Ya, dalam madhab Malik. Ya, yang tidak ada batasan, lebih yang benar adalah jumhur ulama. Yaitu sehari semalam kalau mukim, 3 hari 3 malam kalau safar. Ya intinya dibedakan dari sisi apa? Sisi batasan waktunya. Mengusap perban tidak ada batasan waktunya. Yang jelas kalau masih berhajat mengusap maka dibolehkan. Kalau sudah sembuh misalkan baru kembali mencuci. Ini perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, bahwasanya mengusap di atas perban itu harus semuanya dikenakan. Semuanya dikenakan perbannya, dikenakan usapan. Sedangkan mengusap di atas khuf tidak disyaratkan. Sebagian saja sudah mencukupi. Ya, ini yang menurut ya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kelima, ya, perban tersebut itu dipakainya boleh dalam keadaan dia belum bersuci, ya. Tidak disyaratkan bersuci dulu. Sedangkan mengusap di atas khuf disyaratkan memakainya dalam keadaan bersuci. Jadi ada berapa? Ada 5 perbedaan mengusap di atas perban atau pembalut dengan mengusap di atas khuf. Ya, 5 perbedaan yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Jadi beliau ketika ya mendapati suatu permasalahan, beliau ya terkenal ya pandai di dalam merincinya. Jadi ada 5 perbedaan. Sampai ada satu karya ilmiah yang diambil dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Yaitu pembagian-pembagian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam permasalahan akidah saja. Ini kan di dalam masalah fikih. Jadi ketika beliau membahas misalkan pembahasan tentang tauhid, maka beliau bagi tauhid menjadi beberapa bagian, ya, atau beberapa jenis, kemudian dengan dalil-dalilnya. Kemudian ketika membahas tentang masalah qadha, beliau juga membahasnya ada qadha kauni, ada qadha syar'i. Jadi sampai ada kitab khusus ya yang menukil pembagian-pembagian Syekh Utsaimin di dalam permasalahan akidah. Misalkan syafaat dibagi syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Kemudian syafaat yang Nabi SAW dan umatnya berserikat. Nah, itu kan dalam masalah akidah. Ya. Kemudian pembagian tentang masalah di kiamat misalkan. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Yang kecil pun ada yang telah terjadi, ada yang belum terjadi, dan seterusnya. Nah, itu kan pembagian-pembagian. Ini jadi satu kitab, ya. Belum pembagian beliau di dalam masalah fikih, kemudian dalam masalah yang lainnya. Ya, beliau merinci. Jadi sesuatu yang tadinya sulit, kalau dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadi mudah. Ya. Ketika membahas tentang
apa masalah misalkan masalah al-khaliq ya, pencipta. Beliau merinci. Kalau dikatakan ada pencipta selain Allah, maksudnya apa? Maka dirinci. Adalah pencipta yang sifatnya hakiki, mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, atau pencipta yang kedua, yang sifatnya berubah dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Itu kan disebut menciptakan pula. Ya. Dari kayu dirubah menjadi kursi. Ini kan menciptakan namanya. Tapi bukan dalam makna yang hakiki. Karena dia tidak mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Hanya merubah saja dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Besi dilebur, kemudian dijadikan pedang, atau jadikan yang lainnya. Ya. Ini sangat bermanfaat. Ya. Kalau nggak salah nama kitabnya adalah At-Taqasim Al-Aqadiyah minal kutubi al-Utsaiminiyah gitu. Pembagian-pembagian berkaitan dengan rincian akidah dari kitab-kitabnya Syekh Utsaimin. Jadi satu karya. Ya. Kemudian permasalahan yang keempat yang berdasarkan riwayat ini yaitu berkaitan dengan khal'ul jabirah ba'dal wudu'i wal massu 'alaiha. Melepas perban setelah berwudu. Kemudian mengusap di atasnya. Ya, setelah bersuci gitu adalah. Melepas perban setelah bersuci. Ya, bersuci orang yang terkena luka kemudian diperban kan mencuci dan mengusap. Setelah dicuci, kemudian diusap, dilepas. Ya. Apakah hal tersebut membatalkan wudunya? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam fatwa beliau, ya. Hadza fihi niza'un. Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Wal adhar, ini pendapat beliau, annahu la yantaqidu al-wudu kama annahu la yu'idu al-husla. Maka yang lebih kuat menurut pendapat beliau adalah hal tersebut tidak membatalkan wudu, ya. Sebagaimana seorang yang dalam keadaan junub, kemudian dia mandinya sebagiannya pada bagian yang terkena perban cuma diusap, kemudian dibuka, maka dia tidak perlu mengulangi mandinya, ya. Karena jabirah tadi, perban tersebut adalah kal juz'i minal udwi wallahu a'lam. Ini sebagai seperti ini keadaannya itu dihukumi sebagaimana anggota tubuh, ya. Keadaannya sebagaimana kulit, sebagaimana anggota tubuh keadaannya. Jadi ketika sudah diusap, sama hukumnya dengan mengusap anggota tubuh tersebut, kulitnya misalnya. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Berbeda dengan tayamum, ya. Kalau tayamum menurut jumhur ulama itu tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Hanya mubih saja, ya. Mubih artinya sesuatu yang dibolehkan melakukan apa-apa yang hukum asalnya disyaratkan dengan bersuci terlebih dahulu. Ya. Sama dengan kaitannya ini dengan membuka khuf dalam keadaan dia tadi bersucinya adalah mengusap di atas dua khuf. Ketika dibuka khufnya, kan sebagian ulama mengatakan wudunya menjadi batal, kan seperti itu. Kalau Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak, karena dia telah bersuci tadi, ya. Sebagaimana seorang yang berwudu, ya, berwudu kemudian berarti dia akan mengusap apa? Mengusap kepalanya. Di kepalanya ada apanya? Yang diusap apanya berarti? Rambutnya kan? Kalau punya rambut kan seperti itu, ya kan? Ini, nah ketika habis berwudu, dia potong rambut, dibotakin rambutnya. Apakah wudunya batal? Ya kan? Padahal tadi yang dikenakan air kan, yang diusap kan rambutnya. Tapi ketika habis itu digunduli, tidak menyebabkan dia batal wudu. Ya, demikian pula
seorang yang telah bersuci ketika dia awalnya memakai khuf, ketika dibuka pun tidak menyebabkan wudunya batal. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikiaskan kepada hal tersebut, ya. Jadi misalkan antum berwudu kemudian potong rambut, kan hilang rambutnya, tapi wudunya tetap, ya, tetap berlaku, kan gitu. Ini khilaf di kalangan para ulama intinya, ya. Dia mengatakan di sini ada khilaf kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi menurut pendapat beliau yang kuat, ya, karena mengusap perban itu hukumnya sama dengan mencuci kulit tersebut, jadi dihukumi tetap suci walaupun dibuka lagi. Kemudian permasalahan yang kelima, idza kana sahibul hadas jarihan atau maridun. Apabila, ya, seorang yang berhadas tersebut terluka atau sakit. Ini kan udah dibahas, ya. Ya. Pembahasannya tadi di pendapat yang pertama tadi, ya, ini sama. Jadi seorang yang berhadas dalam keadaan luka atau sakit, kan tadi kita udah bahas, jumhur ulama tetap, ya, dia menggabungkan 3 perbuatan. Ini Syafi'i dan Hambali, kan tadi kita katakan 50-50 jumhur ulama. Mengusapnya tidak ada khilaf, ya. Adapun yang menyatakan ditambah tayamum kan 50-50. Adapun mazhab Hambali dan Syafi'i tetap harus ada tayamumnya untuk yang tidak terkena, ya. Dhahaba Ahmad wa Syafi'i ila annahu yaghsilu ma amkanahu min a'dha'ihi wa yatayammamu lil baqi. Wastadallu bil umumat al mutaqaddimah fattaqullah mastata'tum, sama, ya. Dalil yang dipakai adalah sama, ya. Ini adapun mazhab Malik dan Abu Hanifah adalah tidak boleh menggabungkan antara 2 bersuci. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pengulangan saja. Ya. Ya. Pengulangan saja. Kemudian, ya, yang terakhir, satu masalah lagi. Bima yabda'u bitayamum, ya, awil ghusli. Apa yang dimulai dulu ketika ingin menggabungkan antara tayamum dengan mandi atau dengan mencuci? Apa dulu yang didahulukan? Maka diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan, idza kana al-jarihu junuban, jika seorang yang terluka itu dalam keadaan junub, ya, fa huwa mukhayyarun, maka orang yang terkena junub tersebut apabila ingin menggunakan 2 alat bersuci, maka diberi pilihan, ya. In syaa qaddama at-tayammuma 'ala al-ghusli. Jika dia mau, maka dia bertayamum dulu baru mandi, ya. Wa in syaa akharahu. Tapi kalau dia mau mandi dulu, setelah selesai baru bertayamum, ya. Untuk, ya, anggota badan yang tertutup, ya, dengan disebabkan karena luka, ya. Ini dalam keadaan luka seperti itu. Berbeda keadaannya apabila dia bertayamum karena kekurangan air, ya, untuk mencuci sebagian anggota badannya yang harus dikenakan air. Maka wajib bagi dia mendahulukan air terlebih dahulu, ya. Karena tayamum fungsinya untuk sesuatu yang tidak ada, yaitu air. 2 perkara yang berbeda. Kalau dia junub, ya, berarti kan jelas dia nggak mungkin, kalau ada lukanya tidak mungkin dia menggunakan air, kan. Maka seorang tersebut diberikan pilihan. Tapi misalkan dia mempunyai airnya sedikit, ketika digunakan ada yang kurang, pasti kurang ini, pasti ada yang tidak kena air, maka harus menggunakan air dulu karena hukum asalnya menggunakan air. Sisanya karena dia tidak mampu menggunakan air baru
tayamum. Nanti akan kita ulang sedikit pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.